Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sesi sharing siang ini bersama saya. Bismillah ya, semoga acaranya berjalan dengan lancar. Allah mudahkan, sinyalnya kuat. Oke. Jadi di siang pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan ada sesi sharing bersama dengan salah satu mitra terbaik ya, namanya yaitu Bu Nurul Wahidah. Nah, di sini kita ambil tema yaitu bagaimana dari rumah tetap bisa menghasilkan rupiah ya. Nah, semuanya akan kita bahas, akan kita kupas tuntas bersama dengan Bu Nurul gitu ya. Nah, langsung aja nih saya undang orangnya. Oke, bismillah ya. Semoga dilancarkan. Ini Bu Nurul udah siap ya. Oke, bismillah Bu Nurul. Halo Bu Nurul. Oke, sambil menunggu beliau ya. Jadi sedikit saya gambarkan dulu tentang backgroundnya itu. Nah, jadi Bu Nurul ini beliau dulu sebelum di bisnis yang sekarang, nah mengalami yang namanya bisnis palu gada gitu ya. Jadi yang disebut dengan palu gada itu bisnisnya itu macam-macam. Apa yang lu mau di gua ada gitu ya. Nah, jadi setelah mengalami beberapa banyak hal yang beliau lakukan itu selama di bisnis yang dulu udah mengalami kerumitan gitu ya, karena dulu itu bisnisnya itu produksi sendiri. Nah, salah satunya ya, salah satunya adalah produksi sendiri. Jadi untuk mencapai ya atau untuk menghasilkan rupiah dari rumah itu memang sangat dibutuhkan apa ya, tenaga, waktu, pikiran dan banyak hal pokoknya ya, sampai terjun langsung tuh suaminya gitu yang mengantar barang atau yang packing-packing, yang membantu produksi gitu ya. Nah, itu sempat beliau alami. Dan setelah gabung di bisnis yang sekarang, alhamdulillah ya, itu meskipun beliau berprofesi sebagai seorang guru yang alhamdulillah tuh mengalami apa ya, yang namanya sibuk gitu ya, pekerjaan yang sangat sibuk, tapi alhamdulillah masih bisa tertangani. Uh, Oke, kita undang lagi ya. Bismillah, semoga penurunnya sudah ready. Oke, mohon maaf ya, ini Bu Nurul, semoga dimudahkan.
Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bu Nurul Wahidah sudah hadir ya. Kita undang lagi beliau. Ya, Assalamualaikum, Bu Lilis. Waalaikumsalam, Bu Nurul. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bu Lilis. Alhamdulillah. Oke, Bu Nurul, terima kasih ya udah menyempatkan waktu luangnya di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah aktivitas pekerjaan. Tapi alhamdulillah udah siap untuk berbagi kepada kita semua di sini mengenai bagaimana sih dari rumah itu meskipun dari rumah tapi kita masih bisa menghasilkan rupiah gitu ya. Karena kan kita tahu nih background Bu Nurul itu adalah seorang guru juga, adalah seorang ibu rumah tangga gitu ya, ngurus anak dan lain-lain. Akan tetapi nih ya, tetap bisa menjalankan bisnis dari rumah gitu ya. Nah itu mungkin bisa berbagi ya atau sharing kepada kita semua itu mengaturnya itu bagaimana ya Bu ya? Ya, terima kasih banyak Bu Lilis atas kesempatannya pada siang hari ini dan teman-teman semua gitu ya. Alhamdulillah, memang dari dulu saya tuh udah mulai hobi gitu ya. Dari setelah menikah tepatnya itu punya apa ya? Dapat energi gitu dari suami sepertinya karena memang suami saya usaha gitu, buka usaha sendiri dari dulu gitu. Nah, jadi saya kayaknya terbiasa tuh apa ya, melihat bisnis tuh kayaknya seru loh gitu. Sambil saya juga tugas utama memang ngajar gitu karena saya juga apa ngajar di sekolah swasta. Nah, saya juga karena tadi itu hobi kayaknya, karena senang gitu, senang dengan jualan. Nah, cara mengatur waktunya ya mungkin apa ya, salah satunya ya memang harus benar-benar ini ya bagi waktunya gitu ya. Jadi waktunya ngajar ya saya harus ngajar gitu. Dan kebetulan memang kan sebelum-sebelumnya itu ngajar itu kan ada waktu-waktu luangnya gitu. Nah, saya cari-cari waktu luang itu gitu. Karena memang apa jualannya kan lewat HP ya, lewat WA, paling cuman pasang status kayak gitu, cuman posting-posting gitu. Jadi kan nggak memakan waktu yang banyak gitu. Bahkan sebelumnya saya tuh sempet jualan yang rumit gitu, Mbak ini Bu Lilis, apa ya, ribet gitu ya, harus nyiapin bahan dan sebagainya gitu. Saya dulu pernah bikin nugget, pernah bikin keripik kayak gitu. Nah, itu biasanya saya lakukan tuh di waktu kadang pulang sekolah kalau banyak orderan gitu, atau pas hari libur gitu. Hari libur itu justru malah kita gunakan kadang-kadang sering saya luangkan untuk banyak aktivitas jualan gitu. Dan memang itu tadi selain itu kan juga saya punya 2 orang anak kebetulan. Nah, itu juga harus bagi waktu untuk mengurus anak-anak gitu dan mengurus keluarga. Nah, memang waktu itu yang harus dimaksimalkan gitu. Itu untuk mengukur waktunya sih Bu Lilis. Jadi pokoknya waktu itu jangan sampai disia-siakan gitu. Belum juga untuk ibadah segala macamnya gitu. Ya Bu Nurul, apa mungkin apa ya ibaratnya apresiasinya itu karena kan sebagai apa ibaratnya saya mengalami sendiri gitu ya bahwa memang ketika di rumah itu kan kalau perempuan emang super sibuk ya Bu ya apalagi kalau misalkan kita ngurus anak gitu ya. Nah, itu memang harus pintar-pintar kita membagi waktu dan mencari waktu ya. Meskipun jualan kita online gitu ya, tapi memang apa ya ibaratnya tidak memungkinkan kalau itu tuh sesimpel yang kita bayangkan gitu ya. Akan tetapi ya perlu juga energi, perlu waktu, perlu pemikiran lah ya seperti itu. Nah, itu Bu Nurul dari yang tadinya bisnis produksi sendiri ya, sampai akhirnya menemukan bisnis yang sekarang itu gimana ya Bu ya tadinya? Iya. Nah, berawal juga memang hampir semua produk itu saya coba gitu ya, jualan apa aja gitu ya. Dari jualan baju, jualan perabot rumah tangga,
jualan frozen food, jualan ayam, ikan, sayuran. Nah, Itu semuanya offline itu semua ya, Bu ya? online, iya. Jadi kalau ada yang pesen saya anterin kayak gitu. Oh. Paling saya suka stok-stok aja. Memang tuh saya dari dulu tuh agak hobi ya. Kalau buat keperluan sendiri tuh saya stok senengnya. Jadi kalau belanja tuh biar sekalian gitu Bu Lilis. Dan selain dapat harga yang lebih murah pastinya gitu. Dan memang kalau di rumah ada apa ya keperluannya banyak tuh kan nyaman gitu ya. Oh udahlah, udah mau apa-apa juga enak seperti itu. Sampai saya juga pernah jualan beras juga pernah gitu. Nah itu emang saya berawal dari karena seneng seneng stok sendiri gitu. Terus suami saya udah sekalian aja jualan gitu. Nah produk kalau yang itu kan mudah basi gitu ya. Jadi kita nggak bisa stok lama gitu. Terus pada saat itu kebetulan saya tuh butuh produk suplemen kesehatan untuk saya konsumsi sendiri. Nah, itu juga apa ya ada teman yang jual gitu. Nah, saya awalnya mau beli satu aja gitu, mau merasakan manfaatnya dulu beli list. Nah, habis itu karena memang tadi itu hobi nyetok, jadi terus temen juga nawarin gitu ya. Iya mbak, mendingan beli aja langsung paket Agen Plus gitu. Ini beli 10 aja, satu dus tuh lebih murah loh gitu-gitu. Nah, pasti langsung ini ya, namanya kita emak-emak kali ya, ngelihat selisihnya lumayan. Iya deh, saya ya udah mbak, saya beli aja, saya taruh aja, saya pajang, mas saya simpen aja gitu. Sambil ya tetap sambil menawarkan sambil ya kalau ketemu temen saya juga ngobrol, saya pakai ini, saya tawarin gitu. Nah dari situ setelah saya ikutin ternyata bisnis yang sekarang itu beda banget gitu ya sama bisnis yang lain. Ya ada Pak Jayadi, ada Bunda Astri, terima kasih. Ya, nah jadi dari setelah saya merasakan manfaat dan melihat ngikutin bisnisnya, ternyata di bisnis yang sekarang ini banyak kelebihannya gitu. Salah satunya juga ada mentoring, ada mentornya, ada pembinaannya. Nah yang sebelumnya kan saya jualan ya jualan aja, beli produk saya jual, mereka dapat untung, saya dapat untung, udah sampai situ aja gitu. Nggak dikasih ilmu lain gitu. Kalau di sini alhamdulillah gitu ya, banyak belajar. Saya benar-benar bersyukur gitu. Saya tuh di sini tuh jadi lebih menjadi pribadi yang lebih baik gitu, dan oh subhanallah gitu, oh ini bisnis yang benar-benar belum pernah saya temui gitu Bu Lilis. Nah dari situ memang bisnis yang sebelumnya, jualan yang sebelum itu saya memang banyak melibatkan suami gitu ya, dari pengambilan barang, dari kadang kalau ada yang butuh pengiriman gitu tuh saya harus kontak suami dulu. Nah setelah itu suami saya, oh ya udah deh, sepertinya kamu cocok di bisnis yang sekarang gitu. Kayaknya nggak ribet, terus kualitas produknya juga udah terjamin, udah bagus gitu, banyak orang yang merasakan manfaatnya. Jadi nggak banyak komplain gitulah dari pelanggan. Kalau sebelumnya kan ada aja gitu Bu Lilis yang apa, yang komplain ini itu gitu ya. Kalau apa produk kayak frozen food itu kan nggak tahan lama. Sekarang Mbak ini masih baru atau udah lama nih, nah gitu. Banyak aja lah, banyak ininya, banyak komplain. Dari situ akhirnya saya memutuskan untuk fokus di bisnis yang sekarang. Pak Syahri, terima kasih Pak Syahri, ya Allah barakallah. Itu Bu Lilis mungkin. Uh, nah, kalau yang saya perhatikan gitu ya, Bu Nurul itu kan di bisnis yang sekarang belum begitu lama ya, bahkan belum ada setengah tahun ya Bu ya. Tapi memang dari segi pencapaiannya ya sudah sangat terlihat gitu ya. Nah itu gimana ya Bu ya cara merekrut tim gitu ya agar tetap bisa bertahan dan semakin bertambah itu seperti apa ya tipsnya? Ya, iya. Alhamdulillah saya itu mulai gabung itu di bulan November 2020 kemarin. Nah, itu baru apa ya, buat konsumsi sendiri gitu. Baru buat belum mendalami bisnisnya. Saya November, dan setelah itu saya kebetulan di Januari itu saya pulang ke rumah dan saya minta izin ke orang tua. Jadi ingat orang tua saya. Nah, dari situ saya minta izin.
Iya, nggak mudik ini. faktor belum mudik. Sel Selanjutnya saya minta izin, saya minta doa ke orang tua kalau saya bismillah ingin fokus gitu. Nah, di Januari itu saya fokus Bu Lili. Saya niatkan untuk fokus di bisnis yang sekarang dan bisnis yang lama itu kalau masih ada stok ya udah saya sisa stok aja, saya nggak ambil lagi gitu. Pokoknya yang lama itu udah suami juga udah yang lama nggak usah dilanjutin gitu. Sekarang fokus yang sekarang aja karena yang lebih praktis. Nah dari situ alhamdulillah uh, semua ini pasti pertolongan Allah ya Bu Lilis. Alhamdulillah atas izin Allah saya merasakan banyak bertumbuh gitulah di sini dan nggak cuma dari segi profit gitu, tapi saya tuh yang lebih senang lagi itu saya menjadi pribadi yang lebih baik gitu Bu Lilis. Karena di sini kan tadi itu ada pembinaan, dan di sini kan yang diajarkan itu salah satunya adalah TDST ya, tahajud, duha, sedekah, tilawah. Nah, Bismillah saya mengamalkan itu gitu. Nah, untuk membina timnya ya pertama itu mungkin yang saya lakukan itu pendekatan gitu ya, pendekatan ke tim, ke mitra-mitra saya. Salah satunya ya saya pengen lebih ke saya anggap mereka itu adalah saudara saya. Saya pengen membantu gitu ya. Bismillah sama-sama kita saya juga membantu mitra-mitra untuk mencapai impiannya gitu. Mungkin itu Bu Lilis, dan doa pastinya ya. Itu juga doa itu selalu setiap saya sholat, setiap tahajud gitu. Bismillah, saya doakan ke mitra-mitra, saya sebut nama mitra-mitra saya gitu. Mudah-mudahan kita semua istiqomah di sini dan kita bisa bertumbuh dan berkembang di bisnis yang sekarang kita jalani ini gitu. Emang doa itu kan saya ingat itu ya dalam hadis berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Nah itu doa itu kayaknya Bu Lilis ya, senjata utama umat Islam kayaknya ya, muslim, sebagai muslim bismillah saya pokoknya doa itu Bu Lilis. Dan ya itu tadi membina timnya dengan lebih mendekati gitu ya, pendekatan. Pokoknya saya anggap semua mitra-mitra saya itu adalah keluarga saya. Paling itu tipsnya Bu Lilis. Ikut ini ya Bu ya. Iya makanya kalau dilihat secara ini gitu ya dari berbagai mitra, nah Bu Nurul ini ya memang dari awal Bu Nurul gabung ya udah terlihat gitu ya, oh ini calon mitra militan gitu ya, calon mitra tangguh tuh udah kelihatan banget gitu, dari banyak bertanyanya, terus ibaratnya kepo, tapi keponya itu dalam kebaikan gitu ya, dalam hal ya kita ingin maju di sini gitu. Nah, ya dari situ terlihat kan, mulai dari 1 bulan, 2 bulan terlihat percepatannya demi percepatan. Wah ini udah maksudnya menurut tuh ya alhamdulillah gitu ya. Mungkin kalau saya dulu gitu ya awal-awal pas gabung itu selama 1 bulan, 2 bulan ya mungkin ibaratnya tidak masih stagnan gitu ya, tidak begitu langsung melejit gitu. Nah, akan tetapi pas melihat Bu Nurul dari semangatnya, dari prakteknya, ya alhamdulillah sampai saat ini ya makanya Allah titipkan amanah mitra-mitra yang memang militan juga gitu ya. Terus kalau misalkan diperhatikan juga bulan ini tuh alhamdulillah ya dari bulan kemarin ya Bu Nurul ya sudah mencapai omset itu puluhan juta gitu ya. Alhamdulillah, semoga semakin berkah, semoga semakin bertumbuh, dan Allah juga datangkan kita saudara-saudara baru yang ingin bergabung bersama bisnis kita di sini tuh. Kalau saya tuh doanya ditambah lagi gitu ya, kalau misalkan mau didatangkan mitra ya, saya ingin dipertemukan atau dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh di sini gitu ya, agar ya namanya manusia gitu ya tidak luput dari kesalahan ya, apabila kita berada pada orang-orang yang baik gitu ya, orang-orang yang terjaga, orang-orang yang soleh ya,
insya Allah kita juga akan terbawa gitu, insya Allah sedikit demi sedikit ya Bu Nurul ya. Iya, Mungkin ada yang mau Bu Nurul sampaikan atau tanyakan juga, boleh? iya. Iya, terima kasih juga Bu Lilis. Bu Lilis ini adalah mentor saya, guru saya. Terima kasih udah maaf ya Bu Lilis, saya sering banyak nanya, sering WA gitu ya, banyak nanya ini itu gitu. Alhamdulillah dipertemukan sama Bu Lilis dan teman-teman semua, guru-guru saya semua. Bu Lilis ini gimana juga nih Bu Lilis, triknya Bu Lilis biar apa ya, tadi itu dipertemukan dengan mitra-mitra yang tangguh. Terus Bu Lilis juga alhamdulillah sekarang pencapaiannya luar biasa Bu Lilis ya, udah berapa ini Bu Lilis? Udah banyak banget Bu Lilis ya, udah 100 juta Bu Lilis ya. Masya Allah, barokallah. Itu gimana triknya Bu Lilis juga nih, biar saya juga ikut belajar. Um, Kalau misalkan dari saya gitu ya, sama tidak jauh beda lah sama Bu Nurul. Yang pertama memang ya banyakin doa ya, doa itu ya memang senjata kita gitu. Nah di bisnis pun ya kita mengalami mungkin peningkatan atau percepatan, yaitu apa ya, bukti bukti kasih sayang Allah buat kita juga ya. Dan tidak luput juga dari ikhtiar-ikhtiar kita ya, praktek, banyak tanya. Nah itu sampai di sini ada Pak Jayadi ya, selaku apa mentor kita di sini ya Bu Nurul ya. Jadi Iya, beliau itu sampai apa berkata mitra yang apa ya, cerewet gitu ya. Nah tapi ya itu maksudnya karena saya apa bergabung di bisnis ini kan, ibaratnya dari dulu tuh belum pernah terpikirkan kalau mau bisnis terjun ke dunia suplemen gitu ya, suplemen kesehatan. Itu sama sekali tidak terpikirkan dari dulu-dulu, karena memang jualannya itu entah itu fashion, entah itu catering gitu ya, entah itu pokoknya yang berbau umum lah gitu ya. Jadi pas ketika saya terjun di suplemen kesehatan ya otomatis harus berpikir keras, ini gimana ya cara pemasarannya gitu kan. Nah ini gimana ya cara merekrutin gitu kan. Nah itu sama sekali tidak ada gambaran sebelumnya gitu. Makanya ya tadi selain doa, terus banyak tanya, dan juga ya praktek gitu ya. Ketika ada pembinaan ya kita ikutin dengan serius, kita ikutin, paksakan gitu ya. Apalagi kan di bisnis kita ya alhamdulillah pembinaannya itu sangat rutin ya Bu Nurul ya. ya, 1 minggu itu ya alhamdulillah. hampir setiap hari ada ya, kecuali hari libur yaitu hari Kamis. Nah, terus di hari Senin itu kan kita pembinaannya itu setelah sholat tahajud ya kan. Nah itu butuh ekstra, ibaratnya apa ya, kita tuh harus benar-benar niat gitu ya, niat. Oh iya, yang tadinya mungkin apa jarang-jarang bangun tengah malam, sekarang udah dirutinin gitu ya, ibaratnya mulai dibangkitkan kembali. Oh iya ingat, kita selain minta ke Allah, tapi kan kita juga harus ikhtiar buminya, yaitu kita itu pembinaan di jam 3 dini hari ya kan. Nah itu kan apa ya, ibaratnya bisa dikatakan butuh perjuangan ya Bu Nurul ya, butuh komitmen gitu, intinya itu butuh komitmen. Nah selain itu juga kan kita sore ada ya kan, pagi ada. Nah kebetulan di lokasi saya gitu ya, di rumah saya itu kan sinyal kurang mendukung ya Bu ya. Tidak segampang orang di luar sana gitu, seperti Bu Nurul dan lain-lain. Nah itu bagi saya itu adalah kalau misalkan kita melihat dari kacamata manusia gitu ya, itu kan adalah apa ya, sebuah hambatan gitu ya, sebuah rintangan. Tetapi kalau misalkan kita balik lagi gitu ya, melihat apa ya, melihat sisi positifnya, ya mungkin Allah kenapa memberikan saya dunia usaha online, tapi kan di sisi lain di rumah saya itu susah sinyal. Nah, mungkin Allah ya ingin menguji saya dari situ gitu ya, menguji ya ibaratnya kamu bisa nggak tangguh gitu ya, atau kamu bisa nggak melewati ini dengan baik gitu ya. Nah, makanya saya alternatifnya ya sudah, bagaimana nih caranya agar sinyal itu tidak menjadi sebuah kendala lagi buat usaha saya. Itu kan butuh perjuangan banget Bu, butuh perjuangan, butuh apa ya, butuh semangat gitu ya, butuh
butuh sesuatu yang harus kita membuat kita tangguh kayak gitu. Itu sih Bu Nurul. Ya, ya Allah, barakallah ya, Bu Lilis. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua istiqomah di bisnis ini dan bertumbuh bersama gitu, Bu Lilis ya. Dan yang saya sangat senang itu apa ya, yaitu tadi di sini tuh kita tuh dikumpulkan sama orang-orang yang soleh. Jadi kita menjadi lebih soleh ya, lebih baik lagi gitu. Yang tadinya Iya, yang tadinya tilawah itu saya nggak ada target, insya Allah Bismillah mulai sekarang ya ada targetannya gitu. Sedekah itu menjadi lebih ringan gitu buat saya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dan bisa membantu banyak orang ya Bu Lilis ya. Amin. Ya, uh, mungkin itu ya Bu ya, sesi sharing kita siang ini. Insya Allah nanti kita pada lain waktu kesempatan bisa disambung kembali. Dan terima kasih juga kepada yang sudah ikut menyimak sesi sharing kita pada siang ini ya. Kepada yang sudah hadir, terima kasih banyak. Semoga apa yang kita sampaikan ini di sini ya, yang baik-baiknya itu bisa diambil. Kalau ada yang kurang baiknya itu silahkan dibuang gitu ya. Nah, mungkin itu ya Bu Nurul ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga bisnis kita di sini semua bisa semakin berkah, semakin berlimpah, dirahmati dan juga dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bu Nurul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Bu Lilis.